Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevilla Oktanur Azmi. Saya Ariana Ashifa Adisti. Saya Kamila Kalista. Saya Helsi Aziza. Dan saya Adina Naila. Kami dari Kelompok 3. Kami ingin membawakan video tokoh Inspiratif Dari Sumatera Barat. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang Jadi saya akan mewawancarai petugas dari Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Dengan perkenalkan nama saya Ashifa Putri Fitra. Adanya boleh memanggil Kak Budi aja. Jadi Rena mulai ya Kak. Mengapa Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Oke, kalau yang kakak ketahui, Muhammad Hatta itu membantu rakyat Indonesia dengan ekonomi Indonesia berbasis sistem koperasi. Lanjut soal selanjutnya ya Kak. Siapakah Muhammad Hatta dan apa perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jadi Muhammad Hatta itu merupakan wakil presiden pertama Indonesia dan juga dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Juga Muhammad Hatta merumuskan proklamasi bersama Insinyur Soekarno. Yang terakhir Kak, apa alasan Muhammad Hatta ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok pada tanggal 25 Februari 1934? Pertanyaan yang bagus. Jadi Muhammad Hatta itu ditangkap di Bovendigul pada tanggal 25 Februari. Ya kan? 25 Februari itu dia memberikan ide-ide kemerdekaan kepada teman-temannya yang berada di Belanda, lalu menggerakkan hati orang-orang tersebut untuk kemerdekaan Indonesia. Dan beliau merupakan orang yang anti kolonial, makanya dia diasingkan ke Bovendigul. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. suatu saat pasti akan berhenti. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Muhammad Yamin berprofesi sebagai sastrawan, sejarawan, politikus, dan tokoh pergerakan nasional. Jalanan hidupnya, Yamin dikenal sebagai pelopor sastra modern di Indonesia. Jalanan hidupnya, Yamin dikenal sebagai pelopor sastra modern di Indonesia, terutama lewat puisi-puisi sastra yang berbahasa Indonesia, seperti di dalam bukunya yang berjudul Tanah Air pada tahun 1922. Ia juga aktif dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon dan salah satu tokoh penting Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yamin juga berperan dalam bidang politik, bahkan pernah menjadi tokoh BPUPKI dan ikut merumuskan dasar negara. Ia juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman. Muhammad Yamin dikenang sebagai tokoh penting sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama dalam bidang bahasa, hukum, dan kebudayaan. Buya Hamka, ia lahir pada tahun 1908 dan telah wafat pada tahun 1981. Buya Hamka merupakan seorang sastrawan, ulama, serta tokoh besar Indonesia. Ia telah mempelajari ilmu agamanya secara otodidak dan ia pernah merantau ke Mekah. Meski di Mekah, ia tidak pernah menempuh pendidikan formal tinggi, ia tetap menjadi penulis dan pemikir Islam yang dihormati. Karya terkenalnya termasuk novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Tafsir Al-Azhar yang ditulisnya di penjara oleh rezim Soekarno. Meski dipenjara tanpa bukti, Hamka tetap sabar dan bahkan memimpin salat jenazah Soekarno dalam bentuk pemaafan.
Ia dikenal gigih dalam dakwah, berjuang lewat tulisan, dan menjadi teladan dalam kesabaran serta kegigihan. Sekian dari Komuatika. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.